Di sebuah desa terpencil di pelosok Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, terlahir seorang pemuda hebat bernama Panca. Ia merupakan sosok yang rajin dan pekerja keras. Terbukti, meskipun dari kecil ia sudah ditinggal mati sang ayah, ia mampu menghidupi ibu dan kedua adiknya di kampung. Ia selalu bekerja keras demi bisa menafkahi keluarga tercinta. Dari mulai menjadi buruh tani, kuli panggul, hingga menjadi tukang ojek, ia lakoni di kampungnya. Hingga suatu hari, dia memutuskan untuk beralih profesi menjadi seorang kondektur di salah satu perusahaan bus asal kota Ciamis, yaitu PO Merdeka. Kala itu, Panca pun mendapat jatah trayek Pangandaran Kalideres. Setiap 2 kali dalam seminggu, ia bekerja mendampingi sang sopir untuk mengantarkan penumpangnya dari Pangandaran menuju kota-kota di Jakarta dan sekitarnya, yang tentunya dengan tujuan akhir Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Seperti biasa, ketika sampai di Terminal Kalideres, Panca sebagai seorang kondektur harus membayar beberapa pengeluaran, seperti TPR, uang jalur, hingga uang keamanan kepada preman penguasa terminal. Kala itu, Terminal Kalideres dikuasai oleh komplotan preman geng Kobra yang dipimpin oleh Daniel Kobra sebagai pentolan. Daniel Kobra merupakan raja preman terminal yang terkenal sadis dan sangat ditakuti. Bagaimana tidak, Daniel tidak pernah segan-segan untuk menghajar atau menghabisi siapapun yang berani menentangnya. Setiap hari, Daniel hanya duduk manis. Ia memiliki puluhan anak buah yang tersebar di beberapa titik area terminal. Mereka semua ditugaskan untuk memungut pundi-pundi rupiah dengan dalih uang jatah keamanan kepada semua warung-warung, kios, hingga pengemudi atau kondektur angkutan umum yang memasuki area terminal. Tak terkecuali kepada Panca. Setiap memasuki Terminal Kalideres, Panca harus membayar uang keamanan kepada para preman dengan jumlah yang sudah ditentukan. Tidak ada pilihan lain kecuali Panca mengikuti aturan konyol yang diwajibkan oleh komplotan para preman. Seperti halnya para pengemudi atau kondektur yang lain. Hingga suatu hari, kejadian besar menimpa Panca. Kala itu, Panca baru datang dari timur dan memasuki area terminal. Belum lama tiba di terminal, tiba-tiba Panca didatangi 3 orang preman yang langsung meminta jatah uang keamanan dari Panca. Namun ketika itu tak seperti biasa. Ketiga preman itu meminta jatah uang keamanan dalam jumlah yang tidak wajar, bahkan sampai 5 kali lipat. Tentu saja, Panca langsung menolaknya. Apalagi kala itu, Panca dan sopirnya mengalami sepi penumpang. Namun rupanya, penolakan Panca memancing amarah ketiga preman. Apalagi ketika itu, para preman dalam keadaan mabuk. Sontak, para preman itu langsung mengeroyok dan memukuli Panca hingga babak belur. Tidak hanya itu, ketika ketiga preman sedang mengeroyok Panca, tiba-tiba Daniel Kobra si Raja Preman datang dan ikut menghajar Panca. Daniel melayangkan satu pukulan super tepat di bagian batang hidung Panca, sehingga Panca terluka parah serta batang hidungnya mengalami patah. Darah pun berceceran di baju Panca. Hari itu, Panca benar-benar apes. Panca termenung dalam kesakitan. Dalam benak Panca berucap
bahwa ia tidak rela akan kejadian ini, dan ia bersumpah bahwa ia akan membalas dendam akan tragedi ini. Ketika sampai di kampung halamannya di Ciamis, Panca terlebih dahulu fokus untuk pengobatan dan pemulihan. Ia pun memilih libur sementara dari profesinya dan digantikan oleh kondektur cadangan. Ketika merasa sudah sehat, Panca tak tinggal diam. Ia langsung mendatangi orang-orang sakti di kampungnya, baik dukun-dukun sakti ataupun para mantan jawara yang dahulu kala punya nama besar. Panca berguru kepada mereka. Kesempatan itu tidak Panca sia-siakan. Ia berguru dengan ulet dan sungguh-sungguh, dengan tekad ingin membalas dendam atas segala rasa sakit hatinya. Ketika dirasa ilmunya sudah cukup, Panca memutuskan untuk kembali bekerja sebagai kondektur. Namun, keberangkatan Panca kala itu ada yang berbeda. Ia tidak hanya bertujuan untuk mencari uang, melainkan untuk balas dendam. Dalam hatinya sudah bulat, ia akan mengobrak-abrik serta menghabisi Daniel Cobra beserta seluruh anak buahnya. Panca berjanji akan menghentikan ulah konyol mereka, dengan harapan balas dendam terbayar dan terminal menjadi lebih aman. Tanpa banyak basa-basi, sesampainya di terminal Kalideres, Panca langsung mencari keberadaan para preman. Pucuk dicinta ulam tiba. Tak butuh waktu lama, Panca langsung berhasil menemukan mereka. Yang kebetulan, Daniel Cobra beserta seluruh anak buahnya sedang berpesta miras di area belakang terminal. Tanpa bakbi ibu, Panca langsung menghampiri mereka dan berkata, "Woi, siapa yang dulu mengeroyok aku? Sini maju, kuhabisi kalian," tantang Panca. Mendengar tantangan Panca, semua preman tertawa. "Hahaha, ada jagoan datang rupanya," ucap salah satu preman. Seketika, ketiga preman yang dulu menghajar Panca pun maju. Salah satu dari ketiga preman itu berkata, "Gua yang mukulin elu. Mau apa lu? Mau gua pukulin lagi? Mau mati lu?" ucapnya. Tanpa menjawab perkataan ketiga preman itu, Panca langsung maju menghajar si preman. Benar saja, rupanya Panca memang bukan Panca yang dulu lagi, tetapi sudah menjadi Panca yang sakti dan jago berkelahi. Hanya dalam sekejap, ketiga preman itu tumbang dan tergeletak di tanah. Melihat ketiga temannya dikalahkan Panca, belasan preman lainnya langsung menyerang Panca. Preman-preman itu menyerang Panca dengan penuh amarah. Namun lagi-lagi, tidak ada satu dari preman-preman itu yang mampu melukai Panca. Justru hanya dalam hitungan menit, belasan preman itu pun kembali tumbang dikalahkan Panca. Bahkan ada beberapa di antaranya yang lari terbirit-birit. Tinggal satu nama yang tersisa, yaitu Daniel Cobra si Raja Preman. Dengan gagah, Panca pun berkata, "Woi Daniel Cobra, sekarang tinggal kamu yang tersisa. Dulu kau telah membuat batang hidungku patah. Sekarang giliran lehermu yang kupatahkan," ucap Panca. Mendengar ucapan Panca, Daniel Cobra tak banyak bicara. Ia langsung melompat menyerang Panca. Perkelahian pun terjadi. Duel sengit antara Panca si kondektur bus melawan Daniel Cobra si Raja Preman benar-benar terjadi. Namun benar saja, Daniel Cobra si Raja Preman rupanya bukan orang biasa-biasa. Ia memang sosok preman yang sakti dan jago berkelahi. Berulang kali, Panca harus kewalahan ketika menghadapi serangan-serangan Daniel Cobra. Namun meski begitu, pada akhirnya pertarungan dimenangkan oleh Panca. Dengan mengerahkan seluruh kesaktian
dan kemampuan ilmu bela dirinya, Panca berhasil menghabisi Daniel si Raja Preman. Ketika itu, kondisi Daniel Cobra pun sampai kritis tak sadarkan diri. Entahlah, kondisi Daniel Cobra setelah itu seperti apa. Yang pasti, Daniel Cobra dibawa pergi oleh beberapa anak buahnya. Sesaat setelah tragedi itu, hampir semua orang yang ada di terminal berkerumun mendatangi Panca. Dari mulai pedagang, penjaga loket tiket, hingga para pengemudi angkutan umum mengucapkan terima kasih kepada Panca karena sudah berani dan berhasil menghabisi Daniel Cobra beserta puluhan anak buahnya. Demikian rangkaian kisah tentang dendam seorang kondektur bus yang menghabisi komplotan preman terminal Kalideres. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.